Hai, kembali lagi di channel Keluarga Nahla. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan kita semuanya dan kita akan sama-sama untuk menjawabnya. Tim nasional Indonesia punya sejumlah pemain keturunan kelas atas yang kini berkarir di Eropa. Mereka digadang-gadang bakal bisa menjadi masa depan skuad Garuda. Hadirnya pemain keturunan diharapkan bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana prediksi starting line up pemain-pemain keturunan kalau semuanya berhasil dinaturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Ambisi besar lolos ke putaran final tim nasional Indonesia tergabung dalam grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Skuad Garuda harus bersaing dengan negara unggulan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina dalam grup tersebut. Timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah. Skuad Garuda saat ini menghuni peringkat ke-147 dengan terpaut 15 angka dari Filipina. Sedangkan Irak dan Vietnam menjadi lawan terkuat yang menempati urutan 62 dan 95. Sintayong mengapresiasi para pemainnya yang sudah bekerja cukup keras. Pelatih Korea Selatan ini menilai mental bertanding anak asuhnya sudah benar-benar solid. Sintayong cukup optimis bisa membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi. Dia mengatakan komposisi skuad tim nasional Indonesia saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Di samping itu, coach Sintayong juga dapat mempelajari peta kekuatan lawan dirinya akan menambah kedalaman skuad dengan hadirnya wajah-wajah baru. Beberapa tim pelatih dilaporkan bakal memantau sejumlah pemain yang dinilai layak. Sintayong sudah mengantongi beberapa pemain yang masuk ke dalam bidikannya. Namun mantan pelatih Korea Selatan itu belum membeberkan secara detail. Tidak cuma itu, Sintayong juga sudah mengirimkan tim analisis untuk memantau langsung pertandingan Irak. Hadirnya pemain keturunan diharapkan bisa memenuhi hasrat besar skuad Garuda dan juga punya banyak stok pemain keturunan yang bisa dipanggil. Dikutip dari Bola Okezone, Ryan Flamingo dan juga Million Man Hope menjadi incaran utama dari Sintayong. Flamingo sendiri punya darah keturunan Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki catatan mentereng dengan pernah menjelajahi beberapa klub ternama Eropa. Flamingo bahkan pernah bergabung ke klub Serie A. Dirinya merupakan pemain serba bisa yang cocok dengan gaya bermain Sintayong. Selain ditempatkan di posisi bek tengah, Flamingo juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Sementara Manhoef merupakan pemain keturunan yang berposisi sebagai winger. Posisi tersebut memang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda saat ini. Erick Thohir selaku ketua PSSI mengatakan ada banyak pemain keturunan yang mengantri untuk berseragam merah putih. Pria asal Jakarta itu berharap mereka bisa segera menghubunginya. Erick Thohir juga punya ambisi yang sama dengan Sintayong. Menteri BUMN aktif itu menargetkan skuad Garuda lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sektor penjaga gawang, tim nasional Indonesia masih punya banyak stok. Kiper keturunan yang berkualitas salah satunya adalah Martin Paes yang kini berkarir di FC Dallas. Kiper berusia 25 tahun ini punya darah keturunan Indonesia yang mengalir dari sang nenek. Dia menyebut jika neneknya lahir di tanah air saat terjadi perang dunia. Namun Paes menyebut jika sang nenek tidak punya darah keturunan Indonesia sewaktu hidup. Paes bilang jika neneknya pernah mengajarinya berbahasa Indonesia. Selain itu juga sang nenek juga pernah memperkenalkan berbagai masakan Indonesia. Dirinya kini menjadi andalan FC Dallas dengan sudah memainkan 29 pertandingan di kompetisi MLS. Martin Paes bahkan sempat menghadapi Lionel Messi di babak 16 besar Piala Liga Amerika Serikat. Saat itu dirinya mampu menyulitkan La Pulga untuk mencetak gol. Sayangnya FC Dallas harus kalah lewat drama adu penalti dan gagal lolos ke babak selanjutnya. Meskipun kebobolan 4 kali, performa Martin Paes patut mendapatkan apresiasi. Sebelum melintang ke negeri Paman Sam, Martin Paes sempat berkarir di berbagai klub Belanda dan ia bahkan sempat diisukan akan bergabung dalam skuad di Piala Asia 2023. Kemudian untuk sektor pertahanan ditempati oleh dua bek tengah yang tangguh yakni Nathan Joaon dan juga Elkan Bagot. Keduanya merupakan pemain keturunan yang saat ini berkarir di Inggris. Joaon sendiri mencuri perhatian warga Nusantara setelah direncanakan akan dinaturalisasi. Sebenarnya pemain berusia 21 tahun ini berposisi sebagai sayap kanan. Namun dia juga bisa bermain banyak posisi termasuk bek tengah. Hal itulah yang membuat Sintayong memasukkan namanya ke dalam kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Di musim lalu, Joaon punya musim yang gemilang bersama Excelsior di Eredivisie B. Keturunan Belanda ini berhasil tampil reguler dengan memainkan 30 laga di semua kompetisi. Menemani Joaon ada Elkan Bagot yang saat ini membela Ipswich Town. Pemain kelahiran Bangkok ini merupakan bek andalan Sintayong. Meskipun masih berusia 20 tahun, tapi
Lutfi Bagot sudah mencatatkan 17 caps bersama tim nasional senior. Bagot juga selalu diandalkan oleh Ipswich Town pada ajang Carabao Cup. Dia tercatat sudah memainkan 3 laga dan sukses mengantarkan Ipswich ke babak 16 besar. Keberadaan Bagot di lini pertahanan mendapatkan apresiasi tinggi dari Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, Bagot adalah salah satu bek dengan postur tubuh yang ideal. Sebagai informasi, Bagot adalah pemain keturunan, bukan pemain naturalisasi. Selain keduanya di tim nasional Indonesia juga dirumorkan akan menaturalisasi Ryan Flamingo. Dilansir dari media, coach Shin Tae-yong sangat menanti kedatangan Flamingo. Hal itu wajar mengingat Flamingo saat ini tampil reguler bersama FC Utrecht. Sementara itu di posisi bek sayap lainnya terdapat Riku Matsuda dan juga Shin Patinama. Riku sendiri merupakan pemain asal Jepang yang punya darah keturunan Jawa, sedangkan Patinama diprediksi akan mengambil alih posisi bek sayap kiri. Penampilan hebatnya sudah terlihat saat Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Pemain Viking FK ini mendapat pujian karena bermain sangat taktis. Gelandang selanjutnya untuk trio gelandang diprediksi bakal ditempati oleh Mark Locke, Sandy Walsh, dan Tom High. Nantinya 2 gelandang bertahan bakal diisi oleh Sandy Walsh dan juga Mark Locke. Seperti diketahui, Sandy Walsh memang diberikan peran baru untuk mengisi posisi gelandang. Posisi ini diperankannya saat menghadapi Brunei Darussalam kemarin. Tidak disangka-sangka Walsh mendapatkan banyak sanjungan termasuk dari Shin Tae-yong. Menurut pelatih 53 tahun ini, Sandy Walsh mampu mengalirkan permainan dengan baik. Dirinya yakin perubahan sang pemain akan berguna saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Mark Locke diprediksi akan menemani Sandy Walsh di posisi gelandang bertahan. Kemampuannya untuk menjaga aliran permainan sudah tidak diragukan lagi. Dia selalu menjadi andalan Shin Tae-yong sejak kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Hingga saat ini Klok sudah mengkoleksi 4 gol dari 17 caps yang dijalaninya. Klok sendiri punya hasrat besar dengan masuk ke dalam jajaran 5 besar pemain Indonesia dengan caps terbanyak saat ini. Posisi sama dipegang oleh Jacob Siasale dengan 70 penampilan. Itu artinya Klok harus bermain 53 pertandingan seandainya ingin mewujudkan impian besarnya itu. Sebagai opsi, Shin Tae-yong bisa menurunkan Izes sebagai pilihan lainnya. Sejauh ini Jay Izes tampil Spartan bersama Venezia dengan memainkan 10 laga di semua kompetisi. Proses naturalisasinya dilaporkan sudah memasuki tahap akhir. Untuk posisi gelandang serang diprediksi bakal ditempati oleh Tom High yang punya darah keturunan Indonesia. Gelandang 26 tahun ini berhasil tampil reguler dengan sudah memainkan 6 laga di timnya. Sebenarnya Tom sudah sering mendapatkan panggilan tim nasional Belanda kelompok umur, namun baru-baru ini dia mengungkapkan hasratnya untuk membela skuad Garuda. Tom High menyebut kalau dirinya tidak menutup kemungkinan untuk berseragam merah putih. Pasalnya peluangnya untuk bermain di tim nasional Belanda senior sudah tertutup. Sebagai informasi, Tom punya darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Meskipun begitu, keinginan tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan respon dari PSSI. Penyerang terakhir di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain kenamaan termasuk Rafael Struijk yang selalu diandalkan oleh Shin Tae-yong sejak tahun lalu. Dirinya sudah memainkan laga di debut tim nasional senior pada FIFA Matchday menghadapi Palestina. Selain itu juga Struijk juga berkesempatan menghadapi tim nasional Argentina. Penampilannya mendapatkan pujian banyak pihak termasuk Shin Tae-yong yang menurutnya kehadiran Rafael Struijk sangat meningkatkan kualitas lini penyerangan skuad asuhnya. Pada pos winger kanan bakal dimiliki oleh penyerangan dari Vitesse Arnhem yakni Milan Manhoef. Dia punya catatan bagus di Liga Belanda dengan sudah tampil sebanyak 7 laga. Sayangnya Manhoef dinilai sulit berseragam merah putih karena menjadi andalan tim nasional Belanda junior. Selain itu, dirinya juga masih berhasrat bisa menembus skuad senior. Sebagai opsi, penggemar tim nasional Indonesia merekomendasikan Ilyas Al-Haf, pemain keturunan Belanda dan Maroko. Ilyas Al-Haf pencuri perhatian setelah kedapatan membawa sang saka merah putih. Bendera Indonesia dikibarkan saat berhasil membawa Almere City promosi ke Liga Belanda. Ilyas Al-Haf mengungkapkan dirinya punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Dia bahkan mengaku sangat cinta dengan Indonesia. Para penggemar timnas Indonesia berharap PSSI untuk bisa melakukan proses naturalisasi kepada Ilyas Al-Haf, apalagi saat ini dirinya tampil gacor bersama FC Nuh dengan mengemas 4 gol dan 3 assist. Kemudian posisi winger kanan ditempati oleh Ragnar Uratmangun. Pemain berusia 25 tahun ini punya darah Maluku dari kakek dan neneknya. Itulah ulasan prediksi starting line up tim nasional Indonesia apabila dipenuhi pemain-pemain keturunan. Dan itu
itulah jawabannya. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan isi jawaban tersebut di dalam kolom komentar. Jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.